Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas soal-soal tentang hukum, lanjutan dari video saya yang pertama yang part 1. Oke, langsung saja kita lanjutkan. 1. Hubungan hukum yang terjadi pada anak di luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah A. Hanya pada ayah biologisnya, B. Hanya pada ibu biologisnya, C. Mempunyai hubungan dengan ayah dan ibu biologisnya, D. Hanya mempunyai hubungan hukum kepada kakek dan neneknya, E. Tidak ada jawaban yang benar. Oke, saya kasih waktu 3 detik untuk menjawab. Oke, jawabannya adalah B ya. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Oke, next. Hukum waris perdata mengenai adanya legitime porte. Apa yang dimaksud dengan legitime porte? A. Pemberian warisan kepada ahli waris dengan ketentuan ia harus menyimpan warisannya tersebut sampai ia meninggal dan warisan tersebut diserahkan kepada orang lain. B. Catatan mengenai warisan. C. Yang dibagi rata kepada ahli waris. D. Harta warisan yang telah ditetapkan kepada ahli waris. E. Suatu harta warisan tertentu yang harus diberikan kepada pewaris dari orang yang meninggalkan warisan. Ya, bisa di pause dulu untuk menjawab. Oke, jawabannya adalah E. Pasal 913 BW atau Kitab Undang-Undang Perdata ya. Bagian mutlak atau legitime porte adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada pewaris dalam garis lurus penuhnya terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan suatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Oke, next. Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya hak kebendaan yang memberikan nikmatan. Hal tersebut terjadi pada saat seseorang menguasai sesuatu yang seolah-olah benda itu milik sendiri, padahal bukan pemiliknya. Adalah A. Bezit, B. Wet book, C. Prestate, D. Corpus, E. Legal diligence. Oke, kita jawab. Jawabannya adalah Bezit. Bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya. Oke, next. 4. Eksepsi mengenai kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara perdata berkaitan dengan wilayah pengadilan disebut dengan A. Eksepsi peremptoire, B. Eksepsi error in persona, C. Eksepsi obscure libel, D. Eksepsi kompetensi relatif, E. Eksepsi gugatan prematur. Jadi apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah D ya. Sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR atau Heeresing in Land Reglement, kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama. Oke, next berikutnya.
campur tangan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dan tidak memihak adalah intervensi. Apakah lawan kata dari intervensi tersebut? A. Leader preset, B. Kurator, C. Best luck, D. Fogging, E. Ada charge. Oke, jawabannya adalah D ya, fogging. Jadi fogging ini kata dari intervensi, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata dengan jalan memihak atau menggabungkan diri pada salah satu pihak. Oke, next. Nomor 6, menurut J.J. Russell, suatu negara terbentuk dengan A. Kehendak Tuhan Yang Maha Esa, B. Berakhirnya penjajahan, C. Perjanjian masyarakat, D. Adanya suatu wilayah, E. Ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Oke, jawabannya adalah C ya. Teori terbentuknya negara menurut J.J. Russell adalah teori kontrak sosial atau perjanjian masyarakat. Oke, ya. 7. Keputusan tentang pembentukan, pemekaran, penggabungan wilayah baru harus dituang ke dalam A. Undang-undang, B. Perpres, C. Perpu, D. Kepres, atau E. PP atau peraturan pemerintah. Oke, bisa di pause dulu. Oke, kita jawab ya. Jawabannya A ya, sudah jelas. Segala keputusan tentang pemekaran, pembentukan penggabungan wilayah harus dituangkan dalam undang-undang. Berikut 8. Presiden berwenang membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang hanya pada saat kondisi A. Presiden membutuhkannya, B. Keadaan memaksa, C. Masyarakat mendesak presiden, D. Adanya perintah undang-undang dasar, E. Ketika belum ditetapkannya undang-undang. Ya, kita jawab ya. Jawabannya adalah B. Menurut pasal 22 ayat 1 Undang-Undang 1945, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Berikutnya nomor 9. Pengadilan Pidana Internasional atau yang biasa disebut International Criminal Court yang didirikan pada tahun 1998 atas dasar A. UN Charter, B. United Nations on Human Rights Declaration, C. International Convention Against Torture, D. UNCLOS, E. Statute Rome. Oke, jawabannya adalah ya, jawabannya Statuta Roma. Pengadilan Kejahatan Internasional adalah traktat yang mendirikan Pengadilan Kejahatan Internasional. Statuta tersebut diadopsi di sebuah konferensi diplomatik di Roma pada 17 Juli 1998 dan ditetapkan pada 1 Juli 2002. Oke, kita soal wilayah yang dianggap ekstra teritorial Indonesia adalah A. Kedutaan Besar atau embassy, B. Ruang angkasa atau outer space, C. Dasar laut atau deep sea, D.
ZEE laut wilayah atau territorial sea. Oke, jawabannya adalah A. Wilayah extraterritorial adalah suatu wilayah atau suatu daerah yang sudah ditetapkan secara hukum internasional, maka dianggap sebagai wilayah atau bagian wilayah dari suatu negara. Daerah extraterritorial adalah suatu daerah kekuasaan suatu negara, walaupun daerah tersebut berada dalam wilayah kekuasaan negara lain. Ya. Oke, rekan-rekan, terima kasih. Dalam part 2 ini saya sudah menyajikan soal-soal tentang hukum. Kita ada pembahasan soal-soal berikutnya di part 3. Jadi jangan kemana-mana, tetap like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.